Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan yang saat ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat 9. Bunyinya sebagai berikut. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dan emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, teks dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 1-9 merupakan ekspresi keagamaan, iman, kepercayaan Raja Daud kepada Tuhan. Daud memberikan persembahan yang terbaik, dan ini merupakan persembahan terakhir dalam hidupnya. Sebab kisah tentang Daud berakhir di 1 Tawarik pasal 29. Ia tidak tanggung-tanggung dalam mempersembahkan segala sesuatu yang dia punyai. Mengapa demikian? Karena dia telah mengetahui dan mengenal kepada siapa ia memberikan persembahan. Pengenalan dan pengalaman Daud bersama Tuhan seperti yang ada dalam kitab-kitab yang ditulisnya menunjukkan bahwa Daud memiliki konsep atau pemahaman serta keyakinan yang mantap mengenai Tuhan yang disembahnya. Artinya Tuhan yang disembahnya telah teruji dan terbukti semasa hidupnya, sehingga layak disembah sebagai Tuhan. Daud tidak mendengar apa kata orang tentang Tuhan yang disembahnya, melainkan Daud sendirilah yang telah mengenalnya. Sebab selama dia bergaul dengan Tuhan, ia tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibohongi, sehingga Daud dapat berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud di dalam mempersembahkan segala sesuatu bukan dengan paksaan, bukanlah suatu kemunafikan, dan juga bukan suatu kesombongan rohani, melainkan merupakan suatu kesadaran akan adanya Tuhan.
Daud memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam tentang Tuhan. Di sini Daud melakukan suatu pemilihan yang tepat atas diri Yahweh sebagai Tuhannya. Yahweh mengungkapkan keberadaannya kepada nenek moyang bangsa Israel. Pengalaman keagamaan nenek moyang Israel diregenerasikan kepada keturunannya. Daud dengan kehendak bebasnya memilih Yahweh sebagai Tuhan merupakan keputusan yang tepat dan benar. Keagamaan bukan menyangkut soal agama, melainkan menyangkut iman. Iman merupakan hubungan personal antara aku dan Dia, aku dan Tuhan. Di dalam hubungan ini, manusia haruslah mengikut sertakan seluruh kemampuannya, termasuk akal dan rasio. Ungkapan Daud dalam 1 Tawarik pasal 9 ayat 11, yaitu ayat-ayat setelah pembacaan kita, merupakan pernyataan bahwa secara imanen Tuhan itu hadir dan memberkati umatnya, dan melalui pengalaman keagamaannya, Daud ingin mengungkapkan kemisteriusan Allah atau ketersembunyian Allah dengan berkata, Tuhan itu Bapa kami, God is my Father. Dan salah satu cara mensyukuri kebaikan Tuhan, Daud mempersembahkan persembahan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Persembahan merupakan simbol atau tanda dan bukti penyembahan kepada Tuhan. Maka dari itu Daudlah yang pertama-tama memberikan persembahan, baru kemudian diikuti oleh rakyatnya. Daudlah yang pertama-tama memberi contoh kepada bawahan dan kepada seluruh rakyat Israel. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita telah menjadi teladan bagi jemaat dalam hal memberikan persembahan? Persembahan bukanlah suatu paksaan, melainkan suatu kerelaan yang didasari oleh rasa cinta kepada Tuhan. Mengapa harus didasari oleh cinta kepada Tuhan? Karena jika tidak didasari oleh cinta atau kasih kepada Tuhan, maka persembahan tersebut hanya merupakan suatu ungkapan penyembahan yang lahiriah atau hanya merupakan suatu fenomena keagamaan belaka. Dan ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Persembahan haruslah terungkap secara batiniah dan lahiriah. Kemudian kalau kita tidak dasari dengan rasa cinta kepada Tuhan, maka persembahan tersebut hanya merupakan suatu kemunafikan agamis. Dengan kata lain, kita hanya ingin menunjukkan kepada orang lain, pamer bahwa kita memberikan kepada Tuhan atau kita adalah orang yang bertuhan atau beragama. Itulah yang disebut sebagai kemunafikan agamis. Istilah persembahan merupakan hal yang sudah lazim, khususnya bagi orang-orang yang bertuhan. Persembahan diambil dari akar kata sembah. Istilah sembah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah suatu kekuasaan. Misalnya raja sebagai seorang yang berkuasa, maka dia punya kuasa dan kekuasaan atas seluruh bawahan dan rakyatnya. Ini semakin nyata dalam masa raja-raja memerintah atau pemerintahan raja-raja. Pada masa kini pun masih ada, sekalipun telah berkurang jumlahnya. Pemberian sembah kepada raja merupakan bukti keloyalan atau menunjukkan sikap loyalitas kepada raja, sikap kesetiaan pada raja, pengagungan kepada raja. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan haruslah yang terbaik. Mengapa? Karena persembahan yang terbaik yang diberikan menunjukkan sikap loyalitas, sikap kesetiaan, dan sikap pengagungan kepada sang raja. Maka untuk itulah lebih tepat digunakan istilah persembahan daripada pemberian dalam konteks pembacaan kita saat ini. Nah, kalau demikian, bagaimanakah
persembahan yang harus kita berikan kepada Raja segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang terutama dari yang utama. Dialah yang ada di pikiran kita, namun yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Dialah yang telah ada, yang ada dan akan tetap ada. Dia layak menerima segala persembahan yang terbaik dari kita. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah bagian dari tanggung jawab iman sebagai respons kepada Tuhan Allah sebagai sumber segala berkat yang memberkati dan memberi sukacita kepada kita umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.